Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mata kuliah kewirausahaan untuk pertemuan ke-10 ini akan membahas tentang inovasi bisnis. Nah, di dalam mata kuliah mengenai inovasi bisnis ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait pengertian dan konsep daripada inovasi bisnis. Yang selanjutnya tentang prinsip dari inovasi bisnis, kemudian tujuan dari inovasi bisnis, manfaat inovasi bisnis, dan tahapan dari inovasi bisnis. Yang pertama, untuk pengertian dan konsep dari inovasi bisnis ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan apa itu inovasi bisnis. Inovasi bisnis ini merupakan hal yang wajib dilakukan seorang wirausaha. Inovasi bisnis ini adalah suatu perubahan yang terjadi dalam suatu bisnis atau suatu usaha yang merupakan salah satu cara untuk mengembangkan perusahaan menuju arah perubahan yang lebih baik. Nah, itu adalah sebenarnya secara umum mengenai apa itu pengertian daripada inovasi bisnis. Kemudian apa pentingnya daripada inovasi bisnis? Yang pertama adalah adanya persaingan yang ketat. Setiap perusahaan yang berkembang akan berupaya terus berinovasi karena adanya persaingan bisnis. Yang kedua adalah untuk mengakomodasikan kebutuhan daripada pelanggan. Dan kemudian yang ketiga kita untuk berpikir jangka panjang bahwa suatu perusahaan harus memiliki suatu unggulan yang jangka panjang. Dia memiliki keunikan, memiliki keunggulan nilai, dan tidak mudah juga ditiru. Dan ini akan sustainable. Nah, kemudian apa yang terkait dengan inovasi bisnis? Aspek-aspeknya. Pertama, aspek daripada inovasi bisnis adalah aspek produk. Inovasi produk ini bertujuan meningkatkan kualitas, fungsi, kemudian aspek pengemasannya. Nah, kemudian juga dalam kaitan dengan biaya-biaya sehingga harga ini menjadi lebih kompetitif. Yang kedua adalah terkait dengan yang namanya pemasaran. Ini adalah kalau kita ketahui pemasarannya adalah suatu proses penyusunan komunikasi yang terpadu dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu produk atau layanan yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan dari para pelanggan. Nah, yang ketiga adalah pengelolaan konsumen. Nah, di sini inovasi ini bertujuan untuk mengelola konsumen, misalnya melalui apa yang kita sebut dengan CRM atau Customer Relationship Management, yaitu sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas pasca penjualan dan juga pra penjualan. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melahirkan inovasi? Tentunya dalam suatu usaha kita ketahui bersama SDM adalah aset terbesar dari perusahaan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengembangkan SDM supaya inovasi bisnis ini bisa berjalan. Nah, kemudian tipe-tipe dari inovasi bisnis? Banyak yang kalau kita ketahui inovasi dalam kaitan dengan tipe. Pertama adalah inovasi dalam kaitan dengan produk, inovasi dalam kaitan dengan proses, inovasi dalam kaitan dengan organisasi, inovasi dalam kaitan dengan manajemen, inovasi dalam kaitan dengan produksi, juga inovasi dalam kaitan dengan komersial dan pemasaran, serta inovasi dalam kaitan dengan jasa. Nah, bagian kedua daripada inovasi bisnis adalah prinsip-prinsip dari inovasi bisnis. Yang pertama, adanya prinsip keharusan, yaitu harus menganalisis peluang semua sumber-sumber, kemudian juga bagaimana peluang ini bisa menjadi suatu inovasi, dan juga keharusan untuk memperluas wawasan, keharusan untuk berpikir efektif dan efisien, kemudian keharusan untuk berpikir yang muluk atau yang sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar, dan yang keharusan yang kedua adalah prinsip be the first. Umumnya orang tertarik kepada sesuatu atau bisa juga mengabaikan yang namanya biaya dan atau harga asalkan menjadi yang pertama untuk mendapatkan atau merasakan sesuatu yang baru. Nah, contohnya adalah produk iPhone,
atau Samsung terbaru. Nah, itu juga orang pengen pertama memiliki. Yang kedua ada prinsip be difference. Jadi menghasilkan sesuatu produk atau layanan berbeda yang mendorong minat orang untuk memiliki produksi itu atau menikmati jasanya. Kemudian ada lagi yang prinsip be the best, ya. Be the best artinya inovasi bisnis tentunya menghasilkan sesuatu yang terbaik dan memuaskan konsumen atau pelanggan. Nah, apa tujuan dari inovasi bisnis? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan proses produksi, kalau bisa mengurangi bahan baku, dan juga aspek yang penting adalah mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, di samping itu tentunya kita bisa inovasi bisnis dalam kaitan untuk mengganti produk atau layanan. Kemudian kita juga bisa dalam kaitan untuk mengurangi yang namanya energi, atau bisa saja dalam kaitan dengan menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian bagian yang keempat adalah yang kita sebut dengan manfaat daripada inovasi bisnis. Pertama, inovasi bisnis itu membangkitkan gairah untuk berkreasi, ya. Kemudian juga bisa menarik banyak konsumen, ya. Kemudian untuk mengetahui suatu hal-hal yang baru, ya. Nah, ini artinya saat berupaya untuk meningkatkan inovasi dalam bisnis, kita juga bisa melakukan upaya-upaya untuk pembelajaran dalam rangka untuk bagaimana memahami untuk mengembangkan bisnis, ya. Ini akan ada ide-ide atau produk-produk atau gagasan-gagasan untuk menciptakan produk atau layanan jasa yang baru. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah tahapan dalam melakukan inovasi bisnis. Ada 8 tahapan. Pertama adalah bagaimana kita memunculkan ide. Kemudian kita menyaring ide. Nah, kemudian ide yang kita saring ini kita kembangkan dan kita jadikan suatu konsep. Nah, setelah itu bagaimana untuk strategi pemasarannya, analisis bisnisnya, kemudian pengembangan produknya, pengujian pasarnya, dan yang terakhir adalah tentunya adalah tahap komersialisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.